Cerita dimulai pada tahun 1950 di desa Bauru, sebuah dusun yang kumuh di wilayah Sao Paulo, Brazil. Seperti layaknya bawaan para bocil, anak-anak Bauru nggak peduli mau kumuh, susah atau senang. Mereka tetap bergembira, bermain bersama teman-teman, lari-lari, main petak umpet, ngacak-ngacak speed tank, dan lain sebagainya. Permainan yang paling favorit adalah bermain sepak bola. Nggak punya bola sepak, mereka jadikan gulungan lap gembel sebagai bola. Karena sudah bikin adiknya kotor belepotan lumpur, Diko, salah seorang dari bocil tersebut, dilarang main bola lagi sama emaknya. Momen itu bertepatan dengan momen penyelenggaraan Piala Dunia di Uruguay. Brasil masuk ke final untuk berhadapan dengan tuan rumah. Namun nasib belum berpihak kepada mereka. Brasil harus menyerah dengan skor 1-2. Kekalahan tersebut sangat memukul para warga Bauru. Pedih yang mereka rasakan hampir sama levelnya dengan rasa pedih ketika harus menghadiri pernikahan mantan. Sedemikian besar rasa cinta mereka terhadap timnas negaranya. Kesedihan yang mendalam dirasakan pula oleh ayahnya Diko. Melihat ayahnya bersedih, Diko berjanji bahwa ia suatu hari akan memenangkan Piala Dunia untuk dirinya. Sang bokap cuma tersenyum. Sudah, nggak usah macem-macem, dia bilang. Mending dengerin emak, sekolah yang bener. Sepak bola itu hanya wabah penyakit, mendingan dihindari. Suatu hari Diko diajak emaknya untuk bantuin pekerjaan jadi ART di rumah orang kaya. Anak pemilik rumah yang belagu itu rupanya penggemar bola. Mereka sedang bersemangat mendapatkan pengumuman bahwa di kota mereka akan diadakan kejuaraan sepak bola junior yang nantinya akan dipantau oleh scout dari klub Santos. Jose ingin seperti Mazzola, legenda Italia. Agus ingin seperti Alfredo Di Stefano. Rahmat ingin jadi Puskas. Diko pun nyamber. Dia ingin seperti Pele, yang mana maksudnya adalah Bile, kipernya Vasco da Gama. Jadilah nama Pele ini dipakai bocah-bocah sombong itu untuk mengejek Diko. Nama yang melekat hingga hari ini. Sebel sama anak-anak sombong itu, Pele kemudian mengajak temannya untuk ikutan kejuaraan tersebut. Dia ingin ngasih lihat bahwa anak kampung kumuh pun bisa bermain bola. Dengan modal nyeker dan seragam hasil rakitan dari spray milik emaknya Yuri, Pele dan kawan-kawan ikutan bertanding. Pele and the Gang berhasil menang dan maju ke final, namun karena nyeker, mereka pun jadi bahan ketawaan para penonton. Gak mau jadi bahan ledekan, mereka lalu mencuri berkarung-karung kacang yang lalu mereka jual untuk modal beli sepatu. Beli 2 bungkus gratis semir sepatu. Saat itu, Jose and the Gang pun datang dan membuli mereka. Pele masih belum terima ia dipanggil seorang Pele. Mereka pun jadi berantem, tawuran pun terjadi. Akhirnya Pele pun harus pulang dengan muka benjut dan harus menghadapi interogasi dari sang emak. Pele bilang bahwa ia habis dipukul sama guru di sekolah. Emaknya gak terima, dia ingin ngajak bicara guru tersebut namun dihalangi oleh bokapnya. Biar bapak saja yang ke sekolah, dia bilang. Rupanya sang bokap sudah tahu segalanya tentang urusan anaknya itu. Dia memberi nasihat kalau Pele ingin jadi pemain pro, Pele gak usah malu dengan jati dirinya. Ayahnya Pele ini dulunya adalah pemain bola yang terpaksa pensiun karena cedera kaki yang parah. Pertandingan di final, timnya Pele berhadapan dengan timnya Jose. Pertandingan yang disaksikan oleh Waldemar de Brito, legend klub Santos. Marcos kali ini sudah datang dengan sepatu hasil jualan kacang. Sepatunya ia beli pre-love namun ukurannya untuk anak dewasa. Mereka pun memaksakan diri masuk ke lapang dengan sepatu yang kedombrangan. Akhirnya mereka pun jadi main gak jelas, gol demi gol bersarang ke gawang mereka. Pele lalu mengikuti kata ayahnya tadi, ia melepas sepatunya dan gak peduli dirinya diketawain karena nyeker. Akhirnya dengan kaki nyeker, Pele bisa mengeluarkan skillnya yang luar binasa. Sepak bola Jogo Bonito ala tarian samba. 1 gol ia ciptakan yang memberi inspirasi kepada timnya untuk buka sepatu dan bernyeker ria. Tinggal 5 gol saja sekarang hutang yang harus dibayar. Selepas itu, tim nyeker sukses mengobok-obok timnya Jose. Gol demi gol dilesakan, namun sayang mereka cuma berhasil membayar 5 sebelum akhirnya pertandingan berakhir. Tim The Kings berhasil memenangkan turnamen. Namun demikian sorak-sorai warga tidak mengarah kepada tim juara, mereka semua malah mengeluh-keluhkan nama Pele. Pada akhirnya, Diko harus menerima bahwa dirinya lebih dikenal sebagai si Pele oleh warga. Waldemar de Brito terlihat memberikan kartu namanya kepada ayah Pele, pertanda bahwa ia sangat meminati bakat anaknya. Keriaan bagi geng nyeker ternyata harus disusul oleh bahaya karena para pekerja gudang kacang telah hadir di pinggir lapang siap menuntut balas. Anak-anak itu segera kabur, mereka berlarian dalam kejaran mang-mang pabrik kacang.
Tiba di pinggiran sungai, mereka pun segera menyeberang, namun Tiago nggak sengaja, ia tersandung sehingga Pele terpaksa harus balik untuk menolong temannya. Nggak sempat lagi untuk nyeberang, dia pun membawa Tiago ke sebuah lubang kecil di pinggiran sungai. Hujan deras yang turun mengakibatkan longsor dan menimbun lubang itu. Pele masih sempat keluar, namun Tiago yang kakinya terkilir, dia nggak mampu bergerak. Anak itu pun tertimbun di dalam lubang, meskipun pada akhirnya berhasil dibawa keluar setelah ditolong oleh mang pabrik kacang. Namun nyawa Tiago sudah tidak tertolong, anak itu meninggal dunia. Kejadian tersebut membuat Pele merasa syok. Dia menceritakan semuanya kepada sang emak, kalau saja dia nggak merasa perlu punya sepatu bola, mungkin Tiago nggak akan meninggal. Sang emak memaafkan dan pada akhirnya Pele mulai mengikuti saran beliau untuk menjauhi sepak bola. Saat itu yang dirasakan bahwa permainan tersebut hanyalah sumber bencana saja. Pada akhirnya, ayah Pele pun tidak ada lagi niat untuk menghubungi Waldemar. Kartu nama yang ia pegang akhirnya ditimbun begitu saja di rak lemari. Mulai dari saat itu, kehidupan Pele hanyalah bersekolah dan membantu ayahnya bersih-bersih WC di rumah sakit. Suatu waktu mereka beristirahat, di pinggir rumah sakit itu ada pohon mangga. Ayahnya Pele cerita bahwa dulu ia melatih skillnya dengan memakai buah mangga, buah yang hijau untuk melatih shooting, buah yang matang untuk melatih skill dan finesse. Ia menunjukkannya kepada Pele, namun anak itu masih nggak bergeming. Pele terlihat masih trauma. Ayahnya Pele nggak memaksa, namun tetap memberikan pancingan. Suatu hari, ketika sang bokap menunjukkan ketepatan passing jarak jauh, Pele mulai terpancing. Bocah itu mulai mau ngoprek buah-buah mangga tersebut mengikuti gaya ayahnya, melakukan juggling tanpa membuat mangga masak itu jadi hancur. Beberapa buah mangga pun terpaksa jadi korban. Sayang banget, padahal pasti enak kalau dirujak. Latihan itu terus dilakukan oleh Pele sampai beberapa waktu kemudian ketika ia mulai umuran remaja. Pele sudah memiliki skill seperti ayahnya, ngutak-ngatik buah mangga yang matang tanpa membuatnya jadi bejek. Suatu hari, ibunya melihat sendiri bagaimana Pele sudah sedemikian mahir dalam memainkan buah mangga. Ia pun jadi tergerak untuk menghubungi Waldemar agar kembali mempertimbangkan anaknya. Waldemar sudah kadung jatuh hati. Segera setelah mereka bertemu di rumah, ia langsung menyampaikan ajakannya agar Pele mau ikut seleksi di klub Santos. Melihat emaknya memberikan sinyal oke, Pele pun langsung menyambut ajakan tersebut. Esoknya dengan dijemput oleh Waldemar, Pele pergi ke kota Santos. Kali pertama ia keluar dari Bauru. Di sana dia menjalani seleksi, namun skill akrobatnya ternyata nggak laku. Sang pelatih membenci gaya itu yang disebutnya sebagai gaya primitif. Pada akhirnya Pele berhasil lolos seleksi dan masuk tim junior. Rupanya Pele nggak langsung merasa betah. Homesick terus melanda dan urusan sepak bola yang mengharuskan dirinya untuk berganti gaya membuat dia merasa down. Suatu subuh, Pele kabur dari mes pemain namun masih teramati oleh Waldemar. Di stasiun kereta api, Waldemar menemukan anak muda ini sedang menggalau sambil menunggu kereta tiba. Kepada Waldemar, Pele curhat bahwa dia merasa worthless karena pelatih membenci gaya permainannya. Waldemar mengamini bahwa gaya Pele itu sekarang memang sudah dianggap usang. Dia kemudian cerita mengenai asal-muasalnya. Dulu para budak kulit hitam yang berontak, mereka kabur ke hutan dan mengembangkan sejenis style martial arts untuk membela diri. Style itu disebut jingga, gerakan dasar dari capoeira. Ketika perbudakan dihapuskan, seni capoeira ini ternyata malah diharamkan. Maka dari itu, sebagai kamuflase dari praktek capoeira, mereka mempraktekkan gerakan jingga pada olahraga sepak bola. Jadilah jurus-jurus akrobat itu dipraktekkan di lapangan hijau. Namun sejak kekalahan Brasil di tahun 50 oleh Uruguay dan 54 oleh Hungaria, gaya tersebut disalahkan sebagai penyebab kekalahan. Makanya Brasil sekarang mulai ganti haluan ke cara bermain orang Eropa dengan memainkan formasi. Itulah kenapa gaya si Pele tersebut disebut primitif. Namun Waldemar melihat bahwa unsur jingga pada diri Pele sudah terlalu kental. Oleh karena itu, ia kemudian mengajak anak muda itu untuk melihat sampai sejauh mana ia bisa melangkah dengan stylenya tersebut. Pele pun berhasil digiring balik menuju pondokan. Dalam sebuah pertandingan melawan tim Cubatao, Pele mulai dimainkan sebagai striker. Namun karena sulit untuk adaptasi dengan permainan formasi, ia malah jadi lawakan di dalam lapang sampai harus tabrakan dengan teman segala. Dari situ Pele merasa cukup. Ia tidak lagi mempedulikan instruksi pelatih dan mengeluarkan jurus mangga untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Satu gol balasan tercipta lewat sebuah tendangan overhead. Pelatih langsung melotot dan memanggil Pele. Anak itu menyadari kesalahannya. Ia pun meminta maaf. Sang pelatih menjawab, "Lagi dong." Dikasih permit oleh pelatih, Pele mulai ugal-ugalan.
Dia menari-nari di depan pertahanan musuh. 3 gol lagi ia lesakan sehingga berhasil membalikkan keadaan menjadi 4-3 untuk kemenangan Santos. Mencetak 4 gol dalam satu pertandingan, nama Pele langsung menjadi perhatian. Tidak lama setelah itu, bocah ini langsung promote naik level ke tim senior. Tahun pertamanya di Santos, Pele langsung masuk jadi pemain pro dan langsung jadi bintang pula. Hasilnya, ia pun langsung bisa kirim hadiah kompor gas buat emaknya dan memberi hadiah radio untuk bokapnya. Buat zaman itu, sepertinya segitu sudah cukup puas. Akhir musim kompetisi dihadapkan pada pemilihan pemain yang terpilih untuk mewakili Brazil ke Piala Dunia 58 di Stockholm. Dengan mendengarkan radio barunya, mereka pun harap-harap cemas dan ternyata dari sekian pemain senior yang termasuk itu Garincha dan Mario Zagallo, 2 pemain muda ikut terpanggil yaitu Mazzola dan Pele, seorang bocah berumur 16 tahun. Anak itu pun langsung shock, emaknya mengira bahwa dia lagi kejang-kejang. Berangkat lagilah Pele untuk segera bergabung dengan pemusatan tim nasional. Sebagai anak paling bocah di antara para pemain senior, ternyata Pele langsung diterima oleh mereka. Namun yang gak disangka saat itu adalah kehadiran bocah lainnya, Mazzola. Pemain yang berumur 19 tahun itu ternyata adalah si Jose, musuh Pele dulu waktu mereka masih bocil. Dia sekarang ini lebih dikenal sebagai Mazzola, nama panggung yang dipakai oleh Jose. Jalan cerita seketika berasa sinetron guys, tapi hal itu benar-benar terjadi. Jose Altafini atau Mazzola ini memang pemain beneran, bukan rekayasa pembuat film. Dia berkarir di Palmeiras lalu pindah ke Eropa dan besar menjadi legenda AC Milan. By the way, keberadaannya di dalam timnas langsung menutup kehadiran Pele sebagai seorang fenomena baru. Dengan tampangnya yang bule, Altafini lebih menjadi perhatian ketimbang seorang Pele yang juga sangat mendeso. Selain dari hal itu, Altafini membawa gaya Eropa dalam permainannya, bukan gaya jingga seperti kebanyakan pemain Brazil. Dalam sebuah pertemuan yang private, pelatih Brazil, Vicente Viola, memperingatkan lagi bahwa ia tidak ingin melihat Pele mempraktekkan gaya usang tersebut. Hal itu mungkin cocok untuk di Santos, tapi nggak akan berhasil di level internasional. Keberadaan timnas Brazil saat itu memang dihantui dengan kegagalan di Piala Dunia sebelumnya, dan para reporter selalu kritis mengenai hal itu. Brasil sekarang mereka nilai tetap bermaterikan pemain yang tidak disiplin terhadap formasi. Altafini sebagai pemain yang jadi media darling malah menjelekan teman satu timnya. Dia lupa bahwa meskipun dia bule Italia, dia adalah tetap orang Brazil. Jose Altafini memang jadi kesayangan Viola karena dia bisa memainkan strategi yang diinginkan oleh sang pelatih. Sementara itu Pele tetaplah Pele. Dia adalah pemain yang mengandalkan insting sehingga selalu gagal mengikuti arahan pelatihnya. Capek karena main belepotan terus, ia pun kemudian memilih caranya sendiri. Pele mengeluarkan jurus mangganya, dia mengeksplor gaya jingga dan berakhir kena tackle keras dari rekannya sendiri. Menjelang keberangkatan menuju Swedia, Pele harus mengalami cedera lutut. Mengalami nasib buruk itu membuat Pele sempat menyesali keputusannya bermain bola. Harusnya ia tetap stay di sekolah, namun emaknya tetap memberi semangat. Keputusan itu mereka yang ambil karena melihat bahwa bakat Pele ada di lapangan bola, bukan di sekolahan atau di WC rumah sakit. Dokter yang memeriksa lututnya memperkirakan bahwa kondisi Pele sangat riskan kalau harus bermain di Piala Dunia, namun karena waktu sudah mepet, mereka tidak mungkin mencari penggantinya. Bocah itu pun dipaksakan untuk ikut sambil terus menjalani perawatan. Tim Brazil kemudian terbang menuju Stockholm, ibu kota Swedia, tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia tahun itu. Telah hadir juga di sana tim favorit Prancis dengan bintangnya Raymond Kopa dan Jules Fontaine. Selain Prancis, favorit juara adalah tuan rumah sendiri dengan bintangnya pemain AC Milan, Nils Lidholm dan sayap kiri asal klub Inter Milan, Lennart Skoglund. Mereka benar-benar difavoritkan karena menurut tradisi, juara Piala Dunia selalu dari benua tuan rumah. Di Stockholm, sementara turnamen berlangsung, Pele masih tetap di ruang perawatan untuk memulihkan cederanya. Tim medis Brazil sangat intens melakukan terapi dengan berbagai ramuan jamu untuk mengatasi cedera pemain tersebut dengan waktu yang singkat. Pertandingan pertama dimenangkan Brazil dengan mudah atas Austria dengan skor 3-0. 2 gol dibuat oleh Jose Altafini. Pertandingan kedua, Pele sudah mulai dipaksa latihan ringan. Mereka saat itu harus menghadapi tim Inggris. Pertandingan berakhir dengan skor 0-0 dan 3 pemain Brazil harus mengalami cedera. Salah satunya adalah Altafini alias Mazzola. Maka dari itu untuk pertandingan ketiga melawan Uni Soviet, Pele dipaksakan main untuk menggantikan Mazzola. Belum apa-apa bocah ini udah jackpot saking groginya.
Dokter mewanti-wanti agar Pele menjaga lutut kanannya, jangan sampai dia keluar jurus Ginga kalau gak mau karirnya is dead. Menghadapi tim Soviet yang perkasa, Brasil dengan 3 pemain cadangan termasuk itu Vava, Pele dan Garincha muncul sebagai underdog. Nyatanya awal babak pertama, Brasil sudah berhasil melesakkan 1 gol lewat Vava dengan asisnya Garincha. Selepas itu Uni Soviet tampil lebih keras. Pele yang masih adaptasi sangat kesulitan untuk mengembangkan permainan. Namun demikian tim Brasil berhasil mengamankan pertandingan tersebut. Setelah melibas Wales di perempat final, mereka kini harus menghadapi Prancis di babak semifinal. Kali ini Pele sudah mulai banyak terlibat dalam permainan. Brasil mendapatkan perlawanan yang sengit dari Prancis meskipun di babak pertama itu mereka bisa unggul 2-1. Saat itu Pele masih belum bisa mencetak gol. Di ruang ganti ia mendatangi Altafini. Dia ingin menyerahkan posisinya lagi kalau cedera Altafini dirasa sudah membaik. Namun si Jose ini ternyata malah menyemangati Pele, membawanya mengingat kembali momen di Bauru ketika Pele berdansa ala jingga saat tim nyekernya berhasil mengobok-obok timnya Jose kecil. Babak kedua dimulai, Pele masih mencoba memainkan skema dari pelatih, namun ia malah sering salah oper. Akhirnya ia pun merasa cukup. Pele mulai tampil dengan jurus mangga, dia mulai meliuk-liuk memainkan skillnya. Golnya yang pertama akhirnya tercipta dengan proses yang brilian yang membuat skor 3-1 untuk Brasil. Mereka kini makin menjauh dari Prancis. Selepas itu, Pele pun makin menggila. Para pemain Prancis kewalahan untuk menghadang keahliannya menggiring bola. Gol kedua Pele pun tercipta yang dilanjut oleh gol ketiganya beberapa menit berikutnya. Si bocah fenomenon ini menciptakan hat-trick di semifinal Piala Dunia dan membawa Brasil masuk ke final untuk menghadapi tuan rumah Swedia. Orang tua Pele merasa bahagia anaknya mulai bisa membuat bangga negaranya. Persiapan mulai dilakukan oleh Brasil untuk berjumpa Swedia. Flevio mencoba menerapkan formasi yang ribet kepada para pemain. Garincha masih terus kebingungan setelah mereka menerapkannya di lapangan. Di luar masalah taktik formasi, mereka juga dihadapkan pada tantangan fisik. Di babak sebelumnya, Fritz Walter, bintang Jerman, harus ditandu keluar lapangan setelah mendapatkan tackle keras dari gelandang Swedia. Pada saat konferensi pers, pelatih Swedia melakukan cywar yang sengit. Dia bilang bahwa tim Brasil sekarang masih sama dengan tim tahun 1950. Mereka itu adalah pasukan udik, gak disiplin dan gak normal. Gak normal di sini adalah dalam artian harfiah. Dia menyebut cacat pada tangan Jalma Santos, kaki Garincha yang panjang sebelah, dan kiper cadangan yang kehilangan 1 jari. Flevio nggak mau terpancing. Ia segera mengajak anak buahnya untuk keluar dari dalam ruangan. Pele kemudian curhat kepada sang bokap. Ayahnya itu kembali menyarankan agar Pele tetap percaya akan dirinya sendiri. Jangan biarkan mereka termakan omongan musuh. Percaya kepada jati diri seorang Brasil terhadap identitas dari style jingga. Esoknya ketika waktu sarapan, Pele mengajak semua timnya untuk melakukan senang-senang, melakukan juggling tanpa membuat bola nyampe ke lantai sampai di luaran. Teman-temannya awalnya enggan, namun setelah dikompori oleh Mazzola, mereka pun kemudian berdiri dan sama-sama gila-gilaan, menggiring bola melewati dapur, ruang lobi hingga keluar hotel. Pele terpaksa harus sujud kepada Pele asli karena sudah menumpahkan krimer kopi di atas mejanya. Aksi itu terlihat oleh sang pelatih yang lagi santai ngopi di depan hotel. Flevio melihat bahwa timnya begitu enjoy main bola bersama. Untuk itu esok harinya, H-1 sebelum pertandingan final, ia pun mengajak anak buahnya untuk mengamini jati diri mereka sebagai orang Brasil. Permainan ganti formasi mungkin bisa sukses di tangan tim Swedia, namun itu bukan untuk mereka. Brasil harus tampil sebagai Brasil dengan identitasnya pada gerakan jingga. Dia nggak tahu hal itu akan membuat timnya menang esok hari atau tidak, namun yang pasti dia yakin bahwa timnya akan menampilkan sebuah permainan sepak bola yang indah. Hari final pun tiba, sebuah hari yang cerah untuk menikmati permainan sepak bola. Di partai final, Brasil terpaksa harus menanggalkan kostum kuning kebesaran mereka yang seragam dengan kostumnya tuan rumah. Sebagai tim tamu, mereka dipaksa harus mengalah. Sekitar 50.000 penonton telah memadati Stadion Rasunda, disertai dengan jutaan penonton di seluruh dunia yang telah berkumpul untuk melakukan nobar. Mereka berkumpul di bar, warung kopi, halaman warteg, ataupun di rumah tetangga. Prediksi tidak mengarah kepada siapa yang akan menjadi juara, namun pada berapa jumlah gol yang akan dilesakan Swedia untuk membantai Brasil. Pertandingan pun dimulai. Swedia langsung mempraktekkan aksi kekerasan terhadap Pele, sehingga bola pun bisa mereka rebut. Serangan balik dari Swedia itu menghasilkan sebuah peluang namun masih gagal membuahkan gol.
Bola dikirim balik dan kembali mendarat di kaki Pele. Anak muda ini kembali jadi korban kekerasan. Bola berhasil direbut dan sebuah serangan balik yang kilat, Swedia berhasil menciptakan gol dari kaki Nils Lidholm. Skor 1-0 ketika pertandingan baru mencapai menit keempat. Pele mulai marah ketika pertandingan kembali dimulai. Ia langsung mengeluarkan jurus mangga, mengobrak-ngabrik pertahanan Swedia. Sebuah gerak tipu membuat Vava berhasil menyambut umpan Garinca dan gol. Di menit ke-9, Brasil sudah berhasil menyamakan kedudukan. Tim Brazil mulai pede sementara Swedia jadi syok mendapatkan gempuran seperti itu. Mereka mencoba membangun serangan namun gagal menjadi peluang. Giliran Brazil yang melakukan counter ke pertahanan Swedia. Dengan permainan sepak bola bak sirkus, kombinasi antara Pele, Garinca dan Vava kembali membuahkan gol. Skor 2-1 untuk Brazil, mental pemain Swedia makin kembang kempis dibuatnya. Selepas itu, Brazil pun makin pede. Mereka menguasai sisa pertandingan. Pele mencetak gol ketiga di awal babak kedua. Tim Brazil membuat Stadion Rasunda seolah lapangan tempat latihan mereka. Tim Swedia dibuat tidak berdaya. Seluruh pemirsa baik itu di rumah maupun di stadion dibuat terpana melihat keindahan para pemain Brazil dalam memainkan bola. Layaknya parade tarian samba. Orang Eropa sendiri dibuat terpesona, orang Brazil terlebih lagi. Mereka menangis terharu melihat kecemerlangan timnya bermain. Keunggulan itu kemudian ditutup dengan gol kelima yang dilesakan oleh si Boy Wonder di menit terakhir. Peluit akhir dibunyikan, untuk pertama kalinya tim Brazil berhasil menjuarai Piala Dunia. Seluruh Brazil pun pecah merayakan kemenangan itu. Orang tua Pele sangat berbahagia, demikian juga dengan para bola mania di jalanan, serta para pemilik toko kelontong. Momen itu menandai lahirnya seorang legenda dunia, Edson de Nascimento alias Pele yang kemudian akan menjadi legenda terbesar dunia sepak bola. Pele kembali hadir di Piala Dunia tahun 1970 dan membawa Brazil sebagai juara, melengkapi raihan 3 gelar yang pernah diraih oleh Brazil. Sebelumnya di tahun 62, mereka pun berhasil menjuarainya. Berkat rasa percaya diri untuk tampil dengan identitas diri sendiri, Brazil tampil menjadi mercusuar sepak bola. Sejak tahun 1958 itu, style jingga khas sepak bola Brazil dianggap sebagai permainan sepak bola terindah di seluruh dunia. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.